Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya dalam Witness the Morning Spirit. Dan hari ini mari kita mengawali Witness the Morning Spirit ini dengan bersama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Siapkah saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Mari kita lembutkan hati kita buka pikiran kita dengan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Pagi ini kembali kami sungguh haus akan firman-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membimbing, sehingga firman itu boleh menjadi penuntun dan terang bagi kami. Hamba-Mu juga berserah diri, sehingga apa yang Ia sampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Mari kita perhatikan bersama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini adalah ben semangat berjuang. Artinya adalah supaya semangat berjuang. Pernahkah Anda merasa lelah menjalani hidup ini dengan pekerjaan yang itu-itu saja, atau tuntutan yang terlalu berat, hidup yang monoton, sehingga membuat kita merasa jenuh, merasa bosan. Atau bahkan ketika kita berpelayanan di gereja,
yang justru berhadapan dengan orang-orang yang susah, yang sulit, orang-orang yang tidak bisa menghargai, lalu kita merasa ngelokro, lemah. Atau bahkan di keluarga kita, menghadapi rutinitas, menghadapi anak-anak yang ngeyel, anak-anak yang membuat kita lelah, keadaan keluarga yang begitu-begitu terus membuat kita itu seolah kemudian tidak ingin berjuang secara gigih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal sebenarnya yang memberikan kita kekuatan untuk berjuang. Yang pertama adalah kita harus optimis, tidak boleh kita itu pesimis. Setiap orang tentu punya cita-cita, punya pengharapan yang ingin dicapai. Entah itu di dunia kerja, pelayanan, di keluarga, kita semua punya cita-cita, punya keinginan. Tetapi kalau keinginan itu sudah mentok, kita merasa tidak mampu lagi mewujudkan. Padahal keinginan itu tentu saja baik. Kalau keinginan yang tidak baik harus kita buang jauh-jauh. Tapi kalau keinginan itu baik dan layak untuk diperjuangkan, Anda harus optimis, tidak boleh pesimis. Salah satu contohnya adalah di Bilangan 13 ayat 31. Ini adalah kisah pengintai-pengintai. 12 orang pengintai. Di ayat 31 dikatakan, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Kalau nadanya sudah pesimis, bagaimana dia akan melangkah maju untuk merebut kota itu? Berbeda dengan perkataan Kaleb. Dia optimis. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu apa sebenarnya yang kita perjuangkan. Jangan sampai kita mudah dikaburkan oleh hal-hal yang sifatnya itu sesaat. Saya ambil contoh kisah Yakub ketika menemukan kembali semangatnya karena dia tahu anaknya yaitu Yusuf masih hidup. Di dalam Kejadian 45 ayat 27 sampai 28. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Yakub menemukan kembali semangatnya karena dia tahu bahwa anaknya yang sangat ia sayang, yaitu Yusuf, itu masih hidup. Artinya bahwa Yusuf adalah yang begitu berharga. Ketika saudara-saudaranya memberitahu bahwa Yusuf itu sudah mati, maka Yakub ngelokro, gak punya semangat lagi. Itu yang paling berharga. Tapi ketika dia tahu bahwa Yusuf itu masih hidup, semangatnya itu muncul lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Anda perjuangkan di dalam hidup ini, itu yang akan membuat Anda itu semangat. Semangat untuk menggapai cita-cita Anda. Dan kita juga yakin bahwa langkah hidup kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Ada satu kata-kata bijak yang saya masih selalu ingat.
Jangan pernah menyerah selama masih mampu berjuang. Karena kegagalan hanya akan terjadi ketika kita sudah menyerah. Selama kita masih mampu berjuang, masih mau berjuang, tidak ada yang namanya kegagalan karena kita masih bisa bangkit. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Oleh sebab itu, semangat berjuang, menggapai cita-cita, menggapai pengharapan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu pagi ini, bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk masih menikmati hidup di dunia ini. Namun, ajarkan kami untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepadamu. Beri pertolongan ketika kami hari ini menghadapi kesulitan hidup, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, anak-anak, cucu kami, Tuhan berkati studi mereka, berkati rumah tangga kami, karuniakan kebahagiaan dan kerukunan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan, Engkau berkati saat ini ekonomi melambung tinggi dan banyak yang kesulitan, Engkau kiranya mampukan kami. Kami juga berdoa untuk gerejamu dalam berbagai pelayanan hari ini, pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang saat ini sedang mengurus berbagai hal dalam kehidupan mereka, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami. Berkati mereka dengan hikmat, dengan kesehatan, sehingga mampu menata, mengelola negeri kami ini. Jauhkan dari intoleransi, namun perkuatlah kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Juga saat ini secara ekonomi, mampukan pemimpin kami untuk mengelola dengan baik situasi yang ada. Juga COVID-19 yang masih ada, mampukan kami bersama-sama untuk melawannya, mengatasinya dengan menjaga imun, vaksinasi COVID yang terus digalakkan oleh pemerintah, dan juga protokol-protokol yang sesuai dengan perkembangan situasi yang ada. Berserah selalu untuk kehidupan kami ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, di dalam tutur kata, pikiran maupun juga sikap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin.